Halo semuanya, kalian tahu nggak kenapa sih Indonesia gagal di Piala Dunia 2026? Berikut penjelasan dari kacamata engineer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raden Mas Novalianmi Nikola, biasa dipanggil Nikola. Saya merupakan mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2023 yang pernah cuti di semester awal karena membela Barito Putra U18 di Piala Elite Pro Academy U18 selama 6 bulan. Itu yang menyebabkan saya cuti di semester awal. Saya pernah berseragam di Persikabo Bogor U18, saya pernah berseragam di Barito Putra U18, dan puncak karir saya pernah dipanggil PSIS Senior pada 2025 awal. Berikut foto-foto saya. Di foto sebelah kiri, saya pernah menjuarai top skor bersama Fakultas Teknik. Saya mendapatkan top skor selama 3 kali pada tahun kemarin. Yang pertama di Piala Olim Dipo, Piala Hukum, dan Piala Public Cup bersama Teknik Industri. Di foto tersebut saya mendapatkan medali bersama Undip pada Piala Porsi Mokhtar yang tingkatnya nasional di Akpol Semarang 2025 kemarin, melawan tim-tim kampus lain yang notabene pada mengambil pemain bola untuk beasiswa di kampus tersebut. Sedangkan Undip tidak memiliki pemain-pemain sepak bola beasiswa tersebut, hanya beberapa aja. Berikut kembali kita membahas kenapa Indonesia gagal dari kacamata engineer. Yang pertama, fakta lapangan, yaitu fakta pahit yang kita rasakan semua. Masyarakat Indonesia rasakan semua, yaitu Indonesia gagal di kualifikasi melawan Arab dan Irak dengan skor tipis semuanya. Pada pertandingan pertama, Indonesia ketemu Arab dengan skor 3-2 dengan melawan Irak dengan skor 1-0. Berikut peringkat terakhir, Indonesia menempati peringkat ketiga. Di atasnya ada Irak, dan peringkat pertama ada Arab Saudi. Arab Saudi dan Irak masing-masing mendapatkan 4 poin dikarenakan menang sekali dan seri sekali. Indonesia mengalami kekalahan 2 kali yang mengakibatkan poin Indonesia kosong dan tidak dapat untuk berlaga di kualifikasi berikutnya. Berikutnya, efisiensi dan lini depan yang bottleneck. Nah, 2 foto ini merupakan pemain andalan timnas yang pasti semua warga Indonesia tahu, yaitu Ragnar dan Ole Romani, yang dia viral di mana-mana karena kelincahannya, kecepatannya. Dia merupakan pemain yang sedang berkompetisi di Eropa dan memilih warga negara Indonesia. Pada data tersebut bisa menjadi data kenapa lini depan menjadi bottleneck atau penghambat. Karena Indonesia mendapatkan total shoot 9 dengan shot off target 5 dan on target 1. Kok bisa ya? Sedangkan waktu melawan Irak mendapatkan total shoot 7, off target 4 dan on target 2. Selisihnya jauh karena di total shoot Indonesia mendapatkan skor 9 skor buat shoot dan Irak cuma 7. Kenapa on targetnya Indonesia cuma 1? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa lini depan Indonesia saat melawan Arab dan Irak tidak sesuai harapan kita semua? Berikutnya, manajemen tekanan dan sumber daya manusia. Di manajemen tekanan, berikut ada foto Erick Thohir di atas ya. Di foto 2 tersebut, Erick Thohir memberi arahan atau kalimat penyemangat motivasi di bench pengganti timnas, yaitu Erick Thohir pastinya akan selalu mengatakan semangat, tegakkan kepala, terus berjuang demi bangsa dan negara. Itu merupakan tekanan mental buat Indonesia agar Indonesia mempunyai pemain dengan mental yang kuat.
Berikut ada foto pelatih nih. Kalian semua tahu nih kenapa saya menaruh foto Sintayong dan Patrick Kluivert. Jadi di pertengahan kualifikasi Indonesia digegerkan dengan berita isu rumor Sintayong akan tergantikan oleh pelatih asal pemain Barcelona, pemain legend Barcelona maksud saya, yaitu Patrick Kluivert. Di tengah-tengah nih tiba-tiba banget ya, padahal Indonesia sedang naik-naiknya bersama Sintayong. Sintayong tuh telah cinta ya sama Indonesia dari usia muda dengan senior, dilatih dengan Sintayong, dan ini hasilnya kita bisa sampai di babak kualifikasi tersebut. Sintayong digantikan Patrick Kluivert saat pertengahan kualifikasi yang mengakibatkan filosofi sepak bola Indonesia tidak sesuai dengan filosofi sepak bola yang diajukan Patrick Kluivert dan teman-teman staf pelatih lainnya. Di Sintayong karena dia mungkin dari Asia, kita cocok nih karena Asia masih bersama Asia, Indonesia Asia, Korea Asia. Jadi filosofi sepak bola masih cocok dengan permainan kita. Sedangkan Patrick Kluivert yang mungkin sudah lama di Eropa mencoba taktik itu di Indonesia ternyata tidak cocok dengan pemain-pemain kita, khususnya pemain lokal. Berikut ada ergonomi dan human error. Jadi pada masalah ini Indonesia sering mengalami kelelahan ya pada menit 80 ke atas atau detailnya setelah babak kedua dimulai. Jadi pemain-pemain Indonesia mengalami kelelahan pada menit-menit 80-an. Seperti pada digambar, pemain-pemain Indonesia sedang mengalami kelelahan di tengah-tengah pertandingan. Berikut ada total quality management. Jadi sepak bola bukan dari satu unsur saja, bukan dari strategi saja, bukan dari training saja, bukan dari nutrisi saja, bukan dari data analisis. Jadi sekarang sepak bola tentang menyeluruh, yaitu strategi harus ada. Strategi itu dapat dari latihan. Latihan ditunjang agar kuat, misalnya latihan gym nih. Latihan gym tanpa nutrisi sama aja bohong. Jadi latihan diimbangi dengan nutrisi. Nutrisi selanjutnya ada data analisis. Nah, jadi kalau yang belum tahu kenapa sih sekarang ada perlu data analisis. Jadi sepak bola sekarang tuh bukan tentang meraba-raba, bukan tentang feeling. Semua ada data analisis dan semua tim wajib punya pelatih analisis. Nah, ini ada implementasi dan sport science modern. Berikut ada dua gambar. Yang pertama itu gambar Irianto menggunakan rompi. Jadi ini bukan rompi biasa ya. Ini merupakan GPS. Jadi di dalam rompi itu terdapat GPS di belakang menggunakan baterai. Jadi itu tuh buat mengukur pemain Indonesia seperti kelelahan, terus posisi di mana dia sedang bermain, terus seperti apa ya? Pokoknya dia tuh bisa melihat posisi kita di mana saja saat kita bermain, detak jantung, kecapean, bisa pakai dengan rompi tersebut. Dan gambar kedua itu alat untuk mengukur kecepatan. Itu buat tes fisik kecepatan. Berikut ada kesimpulan dan harapan yang terakhir. Jadi kesimpulannya, Timnas gagal di kualifikasi Piala Dunia dan sekarang menuju Piala Asia 2027 yang semoga di Piala Asia tersebut Indonesia mendapatkan juara atau fokus dengan Piala Asia 2027. Tentunya di kualifikasi kemarin Indonesia mendapat beberapa pelajaran, beberapa pengalaman yang sangat penting untuk persiapan Piala Asia di 2027. Warga Indonesia berharap, saya berharap, semua berharap Indonesia dapat juara di Piala Asia 2027 agar bisa balas dendam perasaan kegagalan kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang telah gagal.
Dan ini sengaja saya kasih foto supporter Indonesia dan pemain Indonesia di akhir laga. Jadi supporter Indonesia merupakan salah satu penunjang utama support sistem Indonesia selama dari awal kualifikasi hingga kualifikasi saat ini. Supporter Indonesia sangat antusias meramaikan Gelora Bung Karno dan stadion-stadion lain saat bertandang ke lawan. Sekian dari saya, Raden Mas Noval Helmi Nikola. Terima kasih atas perhatiannya.